Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wa jama'na bihi bi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam Sabtu, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memeriahkan acara Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak pulang kita, tidak bangun kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita telah gugur dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah berkumpul kita di malam hari ini kecuali niat-niat kita dengan niat yang baik, niat silaturahim, niat bertemu, niat memandang, pandangan demi pandangan. InsyaAllah akan bersambung pandangan tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dikatakan oleh Al-Habib Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, beliau menyatakan di dalam qasidahnya, yaqulu qaumun an hudahu dhallu qad adimu bi nasrina wa qallu wa qul lahum kalla walakin jallu antarahum a'yunul juhali falaysa ya'lu alamus syahadati anhum wa hum bihil hudatul qadatu qad hafizallahu bihim ibadah wa sanahum an sa'iril ahwal. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, yaitu dikenal dengan Allamatud Dunya, yaitu diberi lakab oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Allamatud Dunya, yaitu orang yang banyak sekali ilmunya. Beliau menjelaskan bahwasanya di dunia ini tidak akan kosong dari orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita bisa melihatnya, berkumpul saja ma yajtami arba'in min ummati illa wa fi waliyun. Tidak berkumpul 40 orang dari umatku kecuali di situ ada waliullah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak akan kosong di dunia ini ada seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak benar kalau misalnya di dunia ini tidak ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus melihatnya dengan mata husnuzon. Ya. Jadi matanya harus apa? Dengan memandang baik kepada orang tersebut. Gak bisa kita memandang dengan sedikit-sedikit dengan kejelekan. Jadi pasti ada orang tersebut orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu ada seseorang di kampung tersebut pancaklik, nggak turun hujan, bertahun-tahun nggak turun hujan. Akhirnya ada orang yang tidak dikenal lewat. Sewaktu dia lewat tersebut, dia melihat ada orang kumpul rame-rame. Kumpul rame-rame tersebut, dia bertanya, ada apa ini? Ya, kita ini sudah melakukan ibadah, sholat, istisqa, minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak turun-turun hujan. Bukan sekali, bukan 2 kali, 3 kali, 4 sampai 5 kali minta hujan, tapi tidak turun hujan. Akhirnya orang ini adalah orang soleh, orang yang baik. Tidak disangka orang tersebut. Orang ini mengatakan, bolehkah aku yang berdoa, kalian yang mengaminkan? Boleh. Ya. Akhirnya kumpul lagi orang tersebut. Sewaktu kumpul, dia mengangkat tangannya, Allahumma inni as'aluka ma firas iskinnas. Ya Allah, aku memohon kepadamu apa yang ada di kepalaku. Tolong hujanilah hajat-hajat manusia. Akhirnya banyak yang hadir di situ bertanya, apa yang ada di kepalamu? Cuma dia mengatakan, ainan, 2 mataku yang pernah memandang kepada Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali Allah. Ini matanya ini pernah melihat kepada Abu Yazid Al-Bustami. Bagaimana kalau para sahabat yang memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Berapa banyak para tabi'in datang ke rumahnya Anas bin Malik. Ingin apa? Ingin memandang wajah Anas bin Malik, ingin menempelkan kulit kepada mata Anas bin Malik. Dipandanglah wajah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini berkhidmah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asrosinin 10 tahun. Ibunya yang mengantarkan, Ummu Sulaim, tidak punya apa-apa, tidak punya hadiah. Rumah Anas kadang dipanggil Unais. Dan Ummu Sulaim ini meminta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qul lahu ya Rasulullah,
doakanlah dia. Didoakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Anas bin Malik ini pernah mengatakan di kampungnya itu paling kaya dia, paling banyak hartanya, dan juga paling banyak anaknya. Nah, anaknya kira-kira berapa itu? Kalau logika kita ini masuk nggak? Ya, anaknya 200 lebih. Ya, tanya ibunya. Ya, anaknya 200 lebih. Umurnya panjang, dipanjangkan umurnya. Kalau doanya, doa Nabi Muhammad SAW itu doanya sampai 7 turunan dapat. Sampai Anas bin Malik ini sudah bosan hidup, panjang sekali umurnya, 100 lebih umurnya. Ini berkatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila berdoa, maka beruntunglah orang tersebut yang mendapatkan doa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya sudah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada terkecuali. Wa kullan wa'adahu Allah lahumul husna. Apa itu husna? Al-jannah. Jadi sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Jadi tidak akan kosong. Di dunia ini adalah orang yang berstatus waliullah. Kita lihat Masya Allah di Indonesia ini banyak sekali para aulia Allah. Setiap tempat ada, mau di Bandung ada, ya, mau di Jawa ada. Apalagi yang masih hidupnya. Jadi ada di setiap tempat, yaitu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dengan diri kita sendiri bagaimana orang yang banyak dosanya, banyak kesalahannya, sudah jelas kita. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada kita, ya, gak akan dikasih hidup, gak akan dikasih nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah ma'asyiral hadirin wal hadirat, di dalam majlis kita ini kita kembangkan, kita ajak siapa yang mau ikut untuk menghadiri majlis ini. Sebagaimana Nabi Allah Daud alaihissalam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Daud, wahai Daud, in
kunta tastati', jikalau engkau mampu untuk menarik orang yang jauh dariku, yaitu abikan, payah bandar, maka engkau adalah orang yang termasuk patriot sejati. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la yahdiyaka rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Wahai Ali, engkau bisa membawa satu orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Humurin ni'am, ya, yang paling mahal ontak. Hasil dari pengajian tersebut yaitu apa? Hatinya bersih. Ya, jangan kita melihat orang suuzon, belum apa-apa sudah ya mengatakan kejahatan kepada orang lain. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di satu majelisnya, yaitu banyak para sahabat, yamur min hadzal bab min ahli jannah. Itu bukan satu kali, sampai 3 kali Rasulullah SAW mengatakan yang lewat di pintu ini adalah min ahli jannah. Akhirnya ditungguin oleh para sahabat, ditunggu, dilihat yang lewat di pintu tersebut bukan pembesar sahabat, orang biasa. Akhirnya Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan kepada orang tersebut, karena dia iri, boleh iri kebaikan. Dia bilang sama orang tersebut, saya sedang ribut dengan istri, bolehkah saya menginap di rumahnya? Menginap di rumahnya? Oh boleh, ya, boleh menginap di rumah saya. Bawalah orang tersebut ke rumahnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kepingin melihat bahwasanya dia ini adalah mubasyir min ahli jannah, orang yang dikabarkan, orang yang penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tinggal semalam Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia lihat sholatnya enggak banyak, puasanya enggak, sholat sunnahnya biasa, malahan lebih banyak Abdullah bin Umar ya di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 3 hari Abdullah bin Umar pulang, dan Abdullah bin Umar ini mengatakan kepada sahabat tersebut, aku ini nggak ada urusan, nggak ada masalah sama istriku, cuma aku ini kepengin tahu apa yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau ini min ahli jannah. Ya, orang dikabarkan min ahli jannah banyak, sahabat-sahabat ya, Asyarul Mubasysyirin bil jannah, tapi nggak ada pengecualian. Sahabat itu tidak masuk ke dalam surga.
Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Orang nggak percaya dengan satu huruf dari Al-Quran, kafir. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pulang dari tempat ini bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Yaitu bersih hati kita. Bagaimana cerita tersebut? Dinyatakan apa? Amalanmu itu apa sampai engkau ini adalah min ahlil jannah. Akhirnya sudah dibuka-buka, diingat-ingat, gak tahunya apa. Dia bilang, saya ini sebelum tidur saya sudah memaafkan semua orang yang menyakiti saya. Akhirnya Abdullah bin Umar mengatakan, wah ini, ya, ini yang membuatmu min ahlil jannah. Jadi dia sebelum tidur sudah bersih dulu hati-hatinya. Ya, kita sudah tahu bahwasanya al-abdalu ummati, di dalam hadis, abdal, wali abdal dari umatku itu laisa bi kasratis shalah, itu bukan dengan banyaknya sholat, akan tetapi dengan apa? Dengan hati yang bersih, dengan dermawan kepada orang lain, memikirkan orang lain. Wasahawatul nufus. Jadi orang yang diangkat menjadi wali Allah itu nggak harus ya, banyak ibadah, ya, hitam, tarangnya hitam, ya, gesur-gesur kali itu, ya, bukan begitu. Jadi bukanlah kita hadir majlis, ya, paham bahwasanya ibadah itu ya, bukanlah banyak sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, ya, jadi kita paham diangkat derajatnya menjadi wali abdal, yaitu dengan apa? Dengan karom, ya, banyak membantu kepada orang lain. Ya, ini kesempatan buat kita. Ya, sekarang ada gempa, ya, di Cianjur, yang mau menyisihkan uangnya untuk membantu kepada saudara-saudari kita yang ada di Cianjur. Jadi kita harus sisihkan. Setiap hari kita harus sisihkan uang kita untuk apa? Untuk saudara-saudari muslim kita. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, derajat kita, dan selalu dimudahkan untuk menggerakkan mulut kita, yaitu membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin, farrij qulubal muslimin, bijahi sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.